sebagai orang percaya, kita harus menyadari fakta bahwa seluruh kehidupan Kristen adalah dinamika gerakan kasih Allah yang tercipta ke arah kita. Saudara harus pahami gini loh. Faktanya bahwa semuanya dinamika kehidupan itu sebenarnya kasih Allah yang mengarah kepada kita. Luar biasa bukan? Ada perbedaan antara hubungan yang benar dengan Tuhan dan agama. Agama mengatakan Anda harus mengambil langkah-langkah menuju Tuhan sebelum Dia bisa mengasihi Anda. Padahal Alkitab mengatakan begini, gerakan kita menuju Tuhan adalah gerakan yang sekunder. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin, amin, shalom. Selamat hari Minggu, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hidup kekristenan adalah kehidupan yang bukan mencari kenyamanan, tetapi kehidupan yang menghidupi ajaran Yesus. Iman kepada Yesus di tengah dunia yang berlawanan dengan kita. Amin. Minggu lalu Bapak Joni Herjawan berbagi dengan kita. Kalau saudara tidak sempat mendengarkannya, saudara bisa lihat di YouTube kami. Saya ingin menyapa shalom buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan, mengikuti ibadah kami di mana saja. Shalom, damai sejahtera ada pada saudara juga. Tuhan merancangkan bagi kita zona aman, bukan zona nyaman. Tuhan rancangannya bagi kita adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Dan jalan Tuhan bukan jalannya kita. Atau lebih kalau Alkitab bilang jalanmu bukan jalanku. Percaya kepada pikiran Tuhan dan nikmati jalan-jalannya. Itu menjadi apa yang dibagikan kemarin. Jadi pagi ini saya mau ingatkan, pilihlah dipimpin oleh roh dan bukan dipimpin oleh daging. Amin. Saya suka satu kata ini yang disampaikan minggu lalu. Waktunya Tuhan bukan schedule-nya kita. Iya kan? Waktunya Tuhan bukan schedule-nya kita. Nah, hal-hal baik ini dapat dialami karena hubungan yang terjalin antara saudara dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kita harus menyadari fakta bahwa seluruh kehidupan Kristen adalah dinamika gerakan kasih Allah yang tercipta ke arah kita. Saudara harus pahami gini loh. Faktanya bahwa semuanya dinamika kehidupan itu sebenarnya kasih Allah yang mengarah kepada kita. Luar biasa bukan?
Ada perbedaan antara hubungan yang benar dengan Tuhan dan agama. Agama mengatakan Anda harus mengambil langkah-langkah menuju Tuhan sebelum Dia bisa mengasihi Anda. Padahal Alkitab mengatakan begini, gerakan kita menuju Tuhan adalah gerakan yang sekunder. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan. Pagi ini saya akan berbagi tentang the love test. Sebagai orang Kristen, Bapak, Ibu, Saudara, kita dipanggil untuk menjadi penerima Tuhan. Untuk melekatkan hidup kita kepadanya, lalu menampilkan kasih-Nya setiap hari. Tuhan mau kita menerima kasih-Nya. Ingat ini, Tuhan tidak mengharapkan saudara menyembuhkan siapapun. Tuhan tidak mengharapkan saudara menyelamatkan siapapun. Yang Tuhan minta untuk saudara dan saya menerima kasih-Nya. Sebab begini, Tuhan paham sekali, Tuhan tahu sekali bahwa saudara dan saya kita tidak mungkin bisa mengasihi sebelum kita terlebih dahulu dikasihi. Kita kan gak bisa kasih apapun dari kita kalau kita gak punya kan. Saudara harus mempunyai sesuatu, saudara harus mempunyai kasih itu, baru saudara bagikan kepada orang lain. Kita tidak bisa memberikan apapun kalau kita tidak memiliki apapun. Tuhan, sekali lagi saya bilang begini, Tuhan hanya minta kita menyesuaikan hidup kita dengan frekuensinya, membiarkan hidupnya mengalir kepada kita. Nah, kita akan baca firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 16 sampai yang ke-20. Judul perikopnya adalah doa Paulus. Doa Paulus. Ayat 14 bilang begini, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ayat 16 bilang begini, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan bisa mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20 bilang begini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Berbahagialah saudara yang membaca, yang mendengarkan firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya di dalam nama Yesus. Saudara, Paulus bilang gini, saya mau saudara memahami sesuatu yang lebih, yang belum pernah kamu ketahui, yang melampaui pengetahuanmu. Di perjanjian baru, kitab Efesus itu adalah kitab kepemilikan.
orang percaya. Kalau di Perjanjian Lama, hal-hal ini dijabarkan di kitab Yosua. Nah, di Efesus, perhatikan saya ya, jangan tidur dulu, masih pagi. Di Efesus, Paulus memilih untuk berdoa bagi orang percaya. Yang kita pelajari 3 tahun dia ada di sana. Doa, dia berdoa. Nah, dia bilang begini. Di ayat pembukaannya bilang gini, aku berdoa. Dari awal dari perikop itu dia bilang, aku berdoa untuk jemaat Efesus. Paulus menuliskan doanya dalam suratnya. Ini pasti penting. Enggak semua doa Paulus dituliskan. Enggak semua doa Paulus dibukukan. Tapi ini penting, doa Paulus dituliskan bukan hanya untuk jemaat di Efesus, tapi juga untuk saudara dan saya saat ini. Amin. Ayat 19 menjadi intinya. Dia bilang begini, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Paulus ingin kita tahu yang melampaui apa yang saudara pernah tahu. Saya nggak tahu umur saudara berapa sekarang. Umur saya sih udah banyak. Saya baca firman ini, saya bilang Tuhan masih bilang sama saya, aku ingin kamu tahu sesuatu yang melampaui pengetahuanmu. Lebih dari yang saudara tahu. Saudara memperhatikan jemaat di Efesus. Ternyata keberhasilan pernah diraih oleh jemaat ini. Tertulis di dalam kitab Wahyu 2. Mari kita bacakan. Wahyu 2 katakan begini. Ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Keren. Ayat ketiga bilang begini. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Karena engkau telah kehilangan fokus. Aku ingin engkau tekun, giat kembali mengerjakan prioritasmu. Ya kan? Saudara, karakteristik kita manusia adalah mencari kenyamanan. Dan hari ini kekristenan kita mungkin adalah kekristenan yang terlalu nyaman. Paling nyaman. Malas ke gereja hari Minggu, di rumah aja. Ada YouTube. Sambil makan, sambil minum, duduk-duduk, tiduran, sambil olahraga. Sudah semakin nyaman. Kekristenan yang hanya datang ke gereja. Doa minta kenyamanan tetap terjadi selalu dalam hidup kita, ya kan? Bahkan kita menjadikan Roh Kudus sebagai pelayan kita, yang selalu menyelesaikan persoalan kita. Kalau sesak dikit, Roh Kudus tolong gini, Yesus tolong ini, kita suruh semua. Kita hanya merelasikan Roh Kudus dengan ketidaknyamanan kita. Kalau sudah nggak nyaman, langsung bahasa roh.
Kalau nyaman kemana? Kalau nyaman udah gak perlu, gak penting. Sekarang kekristenan sudah paling beda. Saudara perhatikan gak? Sudah nyaman sekali. Ini adalah keadaan generasi yang sudah tidak fokus pada keadaan manusia di dalam. Ini keadaan generasi yang sudah tidak mementingkan yang di dalam lagi. Karena apa? Kita hanya mementingkan yang di luar. Kita fokus sekali pada keadaan yang di luar. Kita buat apa saja untuk tampilan di luar kita. Iya kan? Saudara perhatikan sekarang aplikasi di HP saudara. Bisa kalau mau pipinya kelihatan tirus, badannya kelihatan langsing, bibirnya kelihatan bagus. Aplikasinya udah untuk yang di luar semua kan? Iya kan, kondisinya sekarang begitu. Bahkan gini loh, kita jogging, kita ke gym, gak salah sih. Kita ke aerobik, kita yoga, kita ke salon, kita sulam. Dari sulam sini sampai sulam sini. Kita sulam untuk memperbaiki yang di luar. Kita buang banyak uang mengurus yang di luar. Dengan segala macam istilah zaman ini. Ya kan? Saya nggak usah sebutkan di sini. Saudara tahulah istilah-istilah zaman now. Ya kan? Kita nonton, kita lihat. Sekarang informasinya banyak sekali. Saya lakukan ini karena begini. Saya lakukan ini karena begini. Saya beli ini. Semuanya diusahakan cuman untuk kelihatan yang di luar. Rasanya nggak enak sekarang, zaman sekarang ya. Kalau lagi makan, tunggu dulu. Foto dulu. Saya juga gitu sih. Foto dulu. Rasanya kepingin orang tahu di luar sana bahwa saya sedang makan enak. Iya kan? Terus sekarang begini, saya ingat sekali. 2 minggu lalu anak-anak Next Gen ada acara di sini jam 7 Sabtu. Saya tinggal di bawah. Jadi ya di depan, sekarang yang penting adalah tampilan di luar. Jadi kalau bikin acara apapun harus ada spot untuk foto. Itu penting guys. Iya kan? Jadi mereka bikin, saya suka, mereka kreatif sekali. Dari hari Kamis mereka sudah pastikan spot ini untuk foto. Saudara tahu gak spotnya? Di depan rumah saya. Mereka hiasi bagus sekali. Dan dari jam 6, ibadah mulai jam 7. Ini yang saya dengar. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Itu selalu saya dengar sampai jam 7 ibadah mulai. Tapi ini jadi penting. Yang di luar itu lebih nyaman kita urus ketimbang yang di dalam. Cuman yang luar biasa, setelah kira-kira jam 8:30, saya dengar mereka meraung, menangis, menikmati Tuhan melawat mereka. Mereka balance anak-anak di sini tuh, makanya ayo tepuk tangan dong yang Next Gen. Mereka menangis minta Tuhan lawat mereka. Balance. Ada yang inner, ada yang outer. Mereka juga pentingkan yang di dalam, enggak hanya yang di luar. Sekarang zamannya untuk yang di luar. Saudara, mari saya bilang, orang berusaha untuk memperbaiki supaya kita tampil, beta bisa naik dengan mobil ini, saya bisa hadir dengan baju ini, saya bisa jalan dengan tas ini. Orang rasanya senang untuk penampilan di luar dan dilihat. Tapi mari, kamu akan terkejut. Karena ketika setelah mengerti, saudara membuang uang banyak untuk tampilan luarmu. Saudara, ketika tekanan itu datang, tes kehidupan itu datang,
Proses itu datang. Mari saya bilang, tekanan yang terjadi tidak pernah diuji urusannya dengan yang kelihatan di luar. Saya berdiri saat ini, saya sedang melihat, saya lihat saudara senyum manis, saya tidak tahu apa yang terjadi di dalammu. Saudara sedang bilang, Tuhan masih lamakah? Saudara yang sedang bilang, Tuhan terima kasih untuk kebaikanmu. Saudara hatimu berbicara, yang di dalam bukan. Saudara duduk di samping saudaramu, tanpa sebelahmu tahu apa yang terjadi dengan hatimu. Di dalam. Bapak Ibu Saudara, kita mengalami tes untuk menguji apa di dalammu. Lalu di mana gym untuk kekuatan dan kesehatan yang di dalam? Untuk melatih iman saya, untuk melatih ketahanan saya dan keinginan-keinginan saya dan roh saya. Ternyata kita perlu satu pribadi yang melatih dan menguatkan roh ini untuk menghadapi badai kehidupan. Karena ketika tekanan hidup datang, ketika tes ujian itu datang dalam hidupmu, hey, tatomu yang heboh gak ada artinya. Otot yang saudara latih bolak-balik gak ada artinya. Mobil yang saudara punya, rumah mewah yang saudara punya, apapun yang bisa terlihat di luar, gak bisa nolong. Gak ada yang bisa tolong itu. Semua orang, betapapun kayanya, pintarnya, cantiknya, kerennya, hebatnya, pasti akan melewati ujian kasih. Dan ini yang saya bilang, saudara harus berhasil. Saudara harus menyelesaikannya, karena saudara adalah pemenang. Amin. Siapapun saudara, kita bisa kuat di satu sisi bagian dalam kehidupan, tapi kita lemah di sisi yang lain. Iya kan? Tiap firman, mari saya bilang Bapak Ibu Saudara, tiap firman yang diberikan, yang saudara dengarkan, itu supaya engkau berhasil ketika engkau mengalami ujian atau tes dalam hidup. Itu sebabnya kita perlu perhatikan. Saudara, kita perlu perhatikan karena kita pahami bahwa masing-masing kita punya peperangannya sendiri-sendiri. Iya kan, yang untuk kita hadapi harus dikalahkan. Firman yang Bapak Ibu Saudara dengar adalah untuk mempersiapkan saudara masuk di dalam ujian tes kehidupan itu. Jangan cuma hadir di gereja lalu sibuk mikirin, habis ini makan di mana ya? Habis ini makan apa ya? Makan di mana ya? Enggak salah sih. Tapi mari saya bilang, sementara ada iblis yang menunggu saudara yang perlu saudara hadapi. Ingat, setiap firman sebenarnya menguatkan saudara yang di dalam. Amin. Akan menuntun saudara masuk dalam tes ini. Paulus bilang begini, engkau harus berakar dan berdasar dalam kasih. Berakar itu bicara tentang masa pada tumbuhan atau tanaman. Berakar. Iya, kita tahu semuanya, kan yang penting buah, Bu. Iya. Tapi gak akan ada buah kalau saudara tidak berakar. Buah baru keluar ketika saudara masuk dan tumbuh akarnya. Berakar dan berdasar. Yang kedua berdasar. Berdasar itu bicara proses ke dalam juga. Berdasar adalah yang di dalam. Kalau saudara ingin bangun sesuatu bangunan, yang paling banyak saudara harus keluarkan biaya adalah bikin fondasi, bikin dasar.
Dasar itu penting. Saudara, perhatian kita harus lebih banyak buang uang dan memberi perhatian khusus untuk bangun fondasi. Bukan bangunan yang ke atas. Saya ingat apa yang terjadi di Turki. Saudara, dengan gempa, dengan goncangan yang hebat itu, bangunan rubuh semua, runtuh lebih banyak apartemen. Saudara, yang saya baca dan pelajari, sekarang sedang dicari siapa kontraktor yang bangun itu. Tak mau cek bahannya, bukannya udah telat, udah hancur, udah rusak, udah berantakan, baru mikir dasarnya gimana sih waktu itu. Mari saya bilang, ini contoh yang berbicara kepada kita. Perhatikan dasar saudara, mulai dari sekarang. Anak-anak muda, saudara sekalipun sudah opa oma, tetap perhatikan dasarmu. Dasar penting, berakar dan tertanam di dalam kasih. Ayatnya katakan, oleh iman Kristus diam di dalam hati kita. Alasan inilah yang dapat membuat kita berakar dan berdasar dalam kasih. Tanpa Kristus berdiam di dalam saudara, orang tidak akan mampu berakar dan berdasar dalam kasih. Tanpa Kristus diam, tidak mungkin kita bisa berdasar. Semua yang muncul, semua yang keluar, meluap dari hidup saudara, biarlah keluar, meluap dari kasih. Amin. Dan apapun yang dibangun di atasnya, biarlah karena kasih. Perhatikan dua hal ini. Tumbuh, bicara yang di dalam. Soal yang di dalam. Dibangun artinya apa yang saudara tambahkan di atasnya. Ya kan? Itu tetap menjadi perhatian kita. Dibangun artinya apa yang saudara tambahkan di atas fondasi yang saudara punya. Amin. Apa yang saudara letakkan di atas kehidupanmu. Paulus katakan begini. Aku berdoa supaya engkau memulai dengan benar. Sebab ketika saudara mulai dengan benar, akar saudara benar, pasti buah saudara juga benar. Amin. Akar saudara kasih, fondasi saudara kasih, yang dibangun hasilnya adalah kasih. Jadi saudara, kasih perlu ada dalam akar saudara dan saya, sehingga menghasilkan buah-buah yang mengandung kasih. Kasih perlu ada dalam akarmu, sehingga menghasilkan buah yang mengandung kasih. Sebab kalau akarmu itu kejahatan atau iblis, hasil buahmu pasti yang keluar adalah yang jahat. Ya kan? Kalau akar saudara saja sudah jahat, mau harap apa yang keluar? Pasti yang jahat. Paulus doakan bukan untuk hasil akhir. Paulus doakan untuk yang di awal. Akar saudara dan saya perlu benar supaya hasil yang dibuahkan benar. Bapak Ibu Saudara, kita perlu lulus dalam tes ujian kehidupan. Saya tidak tahu saudara sedang hadapi apa. Kebenarannya bisa, semua akar saudara bisa terlihat ketika ujian itu datang.
tes kehidupan cuman untuk melihat apa isi akar saudara. Iya kan? Tes kehidupan cuma akan lihat apa yang menjadi dasar saudara. Tes cuman akan melihat bagaimana dasarmu. Saya suka sekali dengan cerita ini. Hampir setiap kali saya sharing, saya akan mention tentang pribadi ini, yaitu Yusuf. Yusuf, jika ada orang yang layak membalas kejahatan bukan dengan mengasihi, dialah Yusuf. Ya, kita baca bahwa saudara-saudaranya membenci dia. Mereka ingin membunuh dia. Tetapi akhirnya menjual Yusuf kepada perbudakan. Tahun-tahun berlalu, Yusuf mengalami hal yang tidak enak, yang menyakitkan, ujian hidup yang gak enak. Dalam bentuk masalah. Dan saya tahu itu pasti sakit hatinya. Namun Yusuf mempertahankan sikap baik. Dan Tuhan terus memberkati dia. Yusuf memilih tetap mengampuni, menerima, dan mengasihi saudara-saudaranya. Saya merenungkan, tidak mudah, tapi akarnya jelas. Kita bisa lihat bagaimana dia memutuskan untuk mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara, satu kebenaran penting tentang kasih adalah kasih dapat melukai. Kasih bahkan akan melukai saudara dengan parah. Ini ada salib. Salib di belakang bicara tentang kasih sampai terluka. Iya kan? Kasih terhadap apapun dan terhadap siapapun akan menghancurkan hatimu. Tapi saudara tetap akan bangkit sebab saudara paham dasarmu adalah benar. Amin. Tidak semua yang enak dan nyaman itu baik untuk pertumbuhan kita. Dalam beberapa situasi justru dibutuhkan ketidaknyamanan untuk menumbuhkan kita, bukan? Dibutuhkan ketidaknyamanan untuk menumbuhkan kita. Saudara pahami, saudara ada seperti sekarang, saudara memilih untuk beribadah, saudara lewati banyak krisis hidup kan? Saudara lewati banyak proses, bukan? Dan saudara akan setuju biar yang gak enak itu kemarin, ternyata yang tidak nyaman itu ternyata untuk pertumbuhan saya, bukan? Pak Joni bilang begini, pengenalan akan Tuhan memampukan kita percaya pikirannya dan tanpa perlu mengerti jalan-jalannya. Jadi saudara diam sekali, takut dites ya? Enggak apa-apa, teruslah melakukan hal penting dan berbuat baiklah, serta hidup dalam kasih. Berjalanlah dalam kasih dan milikilah sikap yang baik satu dengan yang lain. Tuhan melihat apa yang sedang Anda kerjakan. 1 Korintus 13 ayat 5 dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan begini. Kasih tidak angkuh, tidak kasar, ia tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri. Tidak juga dapat cepat tersinggung dan tidak dendam. Saudara, kasih Tuhan memberi kita kepercayaan. Kasih Tuhan membebaskan kita dari rasa takut.
dalam menghadapi keadaan yang menantang. Kasih Tuhan mendorong iman kita dan merevolusi cara hidup kita. Yang terakhir, kasih memberi kita perspektif yang tepat tentang masa depan. Selamat mengasihi. Di penghujung, saya akan bagikan saudara satu video baik. Ini sebenarnya TikTok. Ini dibagikan oleh ibu istrinya pendeta Timotius Arifin kepada kami grup-grup ibu-ibu gembala. Itu sangat memberkati dan saya percaya bahwa ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara juga. Silakan. Guys, aku mau ceritain bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi jangan di skip video ini. Oke, ini baru banget terjadi, benar-benar literally baru dan aku langsung buat video. Jadi aku baru tahu kalau hari ini teman aku ulang tahun. Jadi aku mau kasih surprise ke dia, aku mau kirimin cake ke dia. Aku pesan karena aku di luar kota jadi aku nggak bisa datang. Aku pesan cake untuk kirim cake-nya ke beliau. Sampai singkat cerita di pick up sama bapak, aku sangat bersyukur boleh Tuhan izinkan kenal sama Bapak Supratno. Sampai singkat cerita Bapak Supratno pick up dan Pak Supratno mau antar ke titik yang aku udah taruh di aplikasinya. Sampai singkat cerita bapaknya udah nyampe dan aku bilang sama teman aku, Bel kamu turun ke bawah karena ada paket. Tapi ternyata teman aku udah tidak lagi di kos itu, dia pindah ke Jakut, dari Jakbar ke Jakut. Mau nggak bapak antar ke Jakut? Tapi bapaknya bilang, maaf ya Neng saya nggak bisa antar karena istri saya lagi di rumah sakit. Aku udah kebingungan, sampai singkat cerita aku bilang sama bapaknya, oke pak, kuenya untuk bapak aja. Dan kalian tahu apa yang bapak itu langsung lakukan? Dia teriak dan bilang puji Tuhan. Dan situ aku langsung kaget, aku bilang, Pak kenapa bapak sebahagia itu? Padahal cuma dapat cake. And then dia bilang, puji Tuhan Neng, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kenapa Pak? Aku bilang, kalian tahu bapak itu bilang apa? Terima kasih Neng untuk kuenya, karena hari ini ulang tahun istri saya dan saya tidak bisa membeli kue ulang tahun untuk dia. Dan dia sedang terbaring di rumah sakit. Di situ aku kaget dan aku bilang, Tuhan Yesus ini gak kebetulan. Dan karena dia Kristen, aku Kristen, bapaknya bilang, Neng boleh nggak doain saya? Singkat cerita kita berdoa dan disinilah aku menyaksikan bagaimana Tuhan itu terlalu baik sama kita yang terus mengandalkan Tuhan dan terus berharap sama Tuhan. Bapak itu yang nggak bisa beliin cake untuk istrinya, bahkan dia bilang saya rencananya mau beliin cake itu yang kayak kecil-kecil aja, tapi ternyata Tuhan kasih yang besar. Sudah Tuhan, aku bersyukur kalau boleh jadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan aku melihat sendiri bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap sama Tuhan, Tuhan tidak akan kecewakan. Tuhan akan kasih berbagai cara, bahkan orang yang tidak pernah kita kenal. So, berharap sama Tuhan. Amin. Amin. Kasih Tuhan memberi kita kepercayaan. Kasih Tuhan membebaskan kita dari rasa takut dalam menghadapi keadaan yang menantang. Saya minta tim worship. Kasih Tuhan mendorong iman kita dan merevolusi cara hidup kita. Kasih memberi perspektif yang tepat tentang masa depan. Selamat berbuat kasih, selamat mengalami kasih. Cek dasar dan akarmu, Tuhan sangat peduli. Saudara masih ingat apa yang terjadi dengan kondisi yang terakhir yang kita tahu di Asbury, Amerika Serikat. Di universitas ini ada sekelompok anak-anak yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan Tuhan melawat. Selama 2 minggu non-stop ibadah itu terjadi. Dengan hal yang simpel. Ketika kamu sungguh-sungguh lapar dan haus akan Tuhan. Kasih-Nya tetap menjangkau saudara dan saya.